Siapkan shop, mari sama-sama kita berdiri semua, mempersiapkan shop. Yang masih di luar bisa segera mengatur shop. Shop diatur yang lurus, rapat, rapi. Shop yang baru dibentuk di tengah-tengah. Yang masih kosong segera diisi. Shop yang di depan yang masih kosong diisi. Kemudian shop baru dibentuk di tengah-tengah. Yang masih di luar, mari segera masuk ke dalam shop. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Yang masih di luar segera merapat ke dalam shaf. Shaf yang kosong diisi, yang baru dibentuk di tengah-tengah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bapak-bapak, ibu-ibu semua, sholat akan segera kita mulai. Saya ingatkan kembali, shaf diatur yang lurus, rapi, rapat. Shaf yang baru dibentuk di tengah-tengah. Yang masih di luar segera mengambil tempat, mengatur shaf sendiri yang rapat, yang rapi, yang lurus. Shaf sholat akan segera kita mulai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Bila pada bulan Rajab dan Sya'ban merupakan bulan harapan dan kerinduan kita untuk jumpa dengan Ramadan yang mulia, doa dan asa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa kita dipertemukan dengan bulan Sayyidus Syuhur, penghulu dari segala bulan, yang kebaikan tak terhingga Allah hidangkan kepada kita yang merindukan Ramadan yang mulia. Lantas Allah pertemukan kita dengan Ramadan, tentu hanya dengan rahmatnya. Segala rangkaian kegiatan ibadah kita laksanakan di Ramadan yang mulia. Tarawih kita, qiraatul Quran, bacaan Al-Quran, sedekah kita, zakat kita, dan semua kegiatan ibadah yang kita lakukan sebagai bukti nyata ketaatan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lelah dan letih qiyamul lail, lelah dan letih ketika kita beriktikaf menanti dan menjemput hadirnya Lailatul Qadar, khairun min alfi syahr, malam beribu-ribu kebaikan di mana tiada tara Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat kepada hamba-hambanya yang ingin menjadikan dirinya hamba yang bertakwa. Tentu rasa haru dan sedih kita berpisah dengan Ramadan yang mulia. Harapan bisa berjumpa kembali dengan Ramadan yang akan datang. Allah berikan kesempatan kepada kita umur panjang untuk bisa jumpa dengan Ramadan yang akan datang. Inilah kerinduan kita, karena setiap kebaikan yang Allah curahkan di Ramadan itu tidak sebanding dengan umur yang kita miliki. A'mari ummati ma baina 60 ila 70, kata Rasulullah. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun saja. Wa aqallu man yajuzu zalik, sedikit yang melebihi dari itu. Allahu akbar walillahil hamd. Pagi yang mulia ini membahana takbir, tahlil dan tahmid, membesarkan asma Allah Subhanahu wa taala, bukti hari kemenangan, hari bersih dan suci jiwa kita. Nampak wajah-wajah yang ceria, berseri-seri cahaya orang-orang yang bertakwa, sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, hasil dari pelaksanaan ibadah Ramadan yang mulia, la'allakum tattaqun, menjadi hamba yang bertakwa. Hal ata 'alal insani hinu min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. Telahkah sampai kepada kalian satu berita bahwa kalian dulu, manusia ini, kita dulu belum bisa disebut apapun, belum ada bentuknya. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Hendaklah manusia melihat dirinya dari apa diciptakan. Khuliqa mimma dafiq yakhruju min baini subi wat tara'ib. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari air yang terpancar, yang keluar dari sulbi, kemudian dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rahim fi qararin makin, tempat yang kokoh, yang terlindungi. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun.
Allah lah yang telah mengeluarkan kamu dari rahim ibumu sementara kamu tidak tahu apa-apa. Selanjutnya Allah menjadikan bagi kamu pendengaran untuk kamu bisa mendengar. Allah jadikan bagi kamu penglihatan untuk kamu bisa melihat. Allah jadikan bagi kamu hati untuk kamu bisa saling menyayangi dan bersyukur atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Min ayyi syai'in khalaqah. Min nutfatin khalaqahu faqaddara. Dari apa kita diciptakan? Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari setetes air. Air yang menjijikkan, air yang hina, yang tidak ada nilai sama sekali. Namun seiring dengan perjalanan waktu, walaqad karramna bani Adam, kami muliakan anak Adam ini. Allah muliakan kita semuanya dengan agama yang benar ini. Allah muliakan kita dengan risalah yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah muliakan kita dengan Al-Qur'an. Maka hari ini status kita, mari kita pertanyakan pertama, man ana amamal walidain. Siapakah saya di hadapan kedua orang tua kita? Bila dari tulang sulbi dipindahkan kita ke dalam rahim ibu kita, dijaga 9 bulan lebih kurang, peluh keringat, derayan air mata, harapan dan doa dipanjatkan oleh kedua orang tua kita, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, dilahirkan ke muka bumi ini, nyawa taruhannya. Doa senantiasa dimohonkan kepada Allah, semoga kita selamat dan sehat. Wahnan ala wahni, susah di atas susah, tidak ada tandingannya. Bila bapak dan ibu kita semuanya ingin kita tukarkan setetes air susu ibu yang mengalir dalam tubuh kita, emas permata, apa saja yang kita miliki seluas langit dan bumi, lantas ingin kita tukarkan dengan setetes air susu ibu yang mengalir dalam tubuh kita, sungguh tidak akan mampu kita untuk menukarkannya. Setetes keringat ayah kita membesarkan kita dengan penuh tanggung jawab. Doa dan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala sungguh tidak akan mampu kita tukar dengan apapun yang kita miliki, walau seluas langit dan bumi. Bayangkan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dari setetes air kita dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan kita dari lemah, kemudian Allah berikan kita kemampuan untuk bisa kuat. Dari kuat kembali kita menjadi lemah wa syaibah, kemudian menjadi tua renta, dan kemudian inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Mari tanyakan, siapakah kita di hadapan kedua orang tua kita? Kenapa masih mampu kita membantah, menghardik, mencaci kedua orang tua kita? Kenapa kita masih mampu menunda keinginan kedua orang tua kita? Kenapa masih ada di antara kita yang hari ini tidak mendoakan kedua orang tua kita, padahal mereka sudah terbaring di liang lahat? Kenapa hari ini masih ada di antara kita yang membiarkan kedua orang tua kita di keadaan tuanya dilayani dan diladeni oleh orang lain, kita membayar mereka untuk mengasuh kedua orang tua kita, padahal kita bersenang-senang dengan istri, dengan suami, bersenang-senang dengan anak dan harta yang kita miliki. Ketahuilah, kedua orang tua kita tak pernah senang hidupnya kalau belum mereka melihat kita bahagia dan senang. Tak pernah nyenyak tidurnya sebelum kita nyenyak tidur. Tak pernah kenyang makannya sebelum kita terasa kenyang untuk makan. Dan mereka berbangga bila hari ini kita menjadi hamba Allah yang baik. Mereka tidak bangga kita menjadi profesor, kita menjadi doktor, orang-orang hebat, karena di pandangan mata mereka kita adalah anak-anaknya yang mereka itu rindu ingin berjumpa dengan kita, ingin menatap wajah kita. Inilah hari yang mulia Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sapa kedua orang tua kita.
Hari yang mulia ini kita jumpa dengan kedua orang tua kita, cium lututnya, mohon maafnya, doakan kebaikan untuknya. Bila hari ini mereka telah terbaring di liang lahat, doakan semoga kuburannya menjadi taman-taman syurga. Siapa kita di hadapan kedua orang tua kita? Jangan pernah kita bangga dengan status kita hari ini. Jangan pernah kita bangga dengan status kita hari ini. Apa saja status kita, pangkat jabatan yang kita sandang, ketahuilah kita hadir ke dunia ini dari kedua orang tua kita, ayah dan bunda kita. Sertakan dalam setiap nafas kehidupan kita doa-doa untuk kedua orang tua kita yang masih hidup. Semoga Allah berikan kebahagiaan kepada mereka. Allah sembuhkan mereka dari sakit mereka. Allah bahagiakan kehidupan mereka. Yang telah terbaring di liang lahat, Allah jadikan kuburan mereka menjadi taman surga. Yang kemudian nanti Allah pertemukan kembali kita dengan kedua orang tua kita di dalam surganya yang mulia. Siapa kita di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk dengan para sahabat, kemudian Rasulullah menatap dengan tatapan yang tajam kepada Abu Bakar. Kemudian Rasulullah katakan, duhai kiranya aku sangat rindu ingin berjumpa dengan saudara-saudaraku. Lantas para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bukankah kami ini sebagai saudara-saudaramu ya Rasulullah? Bukan, kata Rasulullah. Bal antum ashabi, kalian adalah sahabat-sahabatku. Lantas siapa yang dimaksudkan oleh Rasulullah sebagai saudara-saudaranya? Kemudian Rasulullah menjelaskan, saudara-saudaraku itu adalah orang-orang yang tidak pernah hidup sejaman denganku, tak pernah melihat wajahku, tak pernah mendengar suaraku, tetapi mereka beriman kepadaku dan menghidupkan sunnahku dan taat kepadaku. Ketahuilah oleh kalian, kata Rasulullah, seorang di antara mereka ketika mereka beribadah sebanding dengan 50 orang lainnya. Sahabat pun bertanya, di antara manakah itu yang 50 ya Rasulullah? Rasulullah katakan, di kalangan kalian. Spontan para sahabat pun menangis. Ya Rasulullah, duhai kiranya kenapa kami tidak menjadi umat yang kau maksudkan tadi? Maka berbanggalah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Kitalah orang-orang yang dimaksudkan oleh Rasulullah, orang di akhir zaman yang rindu dengan Rasulullah, cinta kepada Rasulullah, tapi tak pernah melihat wajahnya. Kita hidupkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi kita tak pernah mendengar ucapan Rasulullah. Begitu rindunya Rasulullah kepada kita. Rindukah kita jumpa dengan Rasulullah? Ketika Rasulullah hijrah ke Taif, disambut di Taif dengan cacian, disambut dengan lemparan-lemparan batu sehingga kaki Rasulullah pun berdarah. Maka malaikat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, angkat tanganmu, mohon kepada Allah, kami balikkan itu Jabal Ainain, 2 bukit besar akan kami timpakan kepada penduduk Taif. Sungguh lancang mereka kepada Rasulullah, mereka akan hancur semuanya. Rasulullah pun mengadahkan tangan kepada Allah, ya Allah, Allahumma hdi qaumin fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada kaum ini ya Allah, karena mereka belum tahu. Kemudian Rasulullah katakan kepada malaikat, jangan, nanti akan datang satu waktu mereka akan datang berbondong-bondong, mereka menyatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Surat ini diturunkan ketika Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah.
Berbondong-bondong orang dari Taif datang berbaiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyatakan beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hasil dari doa, hasil dari kelembutan hati Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tak pernah ada rasa dendam dalam jiwanya. Ya Allah, kalaulah setelah ini Engkau kirim aku kembali ke beberapa daerah lainnya untuk berdakwah, lantas mereka mencaciku, kemudian mereka menyakitiku, kemudian mereka melemparku dengan batu, lebih dari itu, maka aku ridha ya Allah. Subhanallah. Kita lihat bagaimana sahabat rindu dengan Rasulullah. Saubah adalah seorang budak yang hidup bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang beliau ini hidup bersama Rasulullah sebelum beliau diangkat menjadi Rasul bersama dengan Khadijah. Setelah beliau diangkat menjadi Rasul, maka Saubah ini pun dimerdekakan oleh Rasulullah. Kemudian diberikan pilihan, silakan kamu ingin tinggal bersama kami atau kamu kembali kepada keluargamu. Maka Saubah memilih, ya Rasulullah, aku lebih memilih tinggal bersamamu ya Rasulullah, melayanimu ya Rasulullah sampai akhir hayatku. Satu hari ketika Rasulullah pergi berdakwah, Saubah ini penampilannya orang yang sehat, bugar, bagus, penampilannya tampan. Tapi beberapa hari ditinggalkan oleh Rasulullah. Ketika Rasulullah kembali, beliau melihat Saubah dalam keadaan kusut masai, penampilannya tak terurus, seperti orang sedang sakit. Rasulullah pun bertanya, apa yang menyebabkan engkau seperti ini wahai Saubah? Apa jawab Saubah? Ya Rasulullah, jangankan berhari-hari aku tidak melihat wajahmu ya Rasulullah. Satu hari saja engkau hilang dari pandanganku, rasa hati gundah dan sedih ya Rasulullah. Ingin senantiasa aku menatap wajahmu yang teduh, senantiasa wajahmu yang memberikan ketenangan dalam jiwaku ya Rasulullah. Subhanallah. Ini sahabat yang setiap hari bersama dengan Rasulullah. Sesaat saja Rasulullah hilang dari pandangannya, beliau sudah dalam keadaan tidak menyenangkan. Kemudian Rasulullah mendoakan kebaikan untuk Saubah ini. Subhanallah. Akasyah, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang beliau mengatur skenario untuk bisa jumpa dengan Rasulullah. Ketika Rasulullah beberapa hari menjelang wafatnya, beliau panggil semua para sahabat. Kemudian Rasulullah katakan, siapa di antara kalian yang pernah aku sakiti tubuh kalian, maka inilah Muhammad, balaslah saat ini. Siapa di antara kalian yang pernah aku ambil hartanya, sampaikan hari ini akan aku bayar. Siapa di antara kalian yang pernah aku ambil haknya, yang aku remehkan, maka balaslah hari ini. Inilah Muhammad. Maka aku tak mau ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala ada orang-orang yang terzalimi olehku, kata Rasul. Spontan saja Akasyah angkat tangan, ya Rasulullah, akulah dulu orang yang pernah engkau cambuk. Ketika perang Badar, ketika engkau ingin mencambuk kendaraan kudamu ya Rasulullah, tubuhku yang kena. Kemudian Rasulullah perintahkan kepada Bilal bin Rabah, segera pergi ke rumah Fatimah, ambil cambuk yang pernah aku pakai waktu perang Badar dulu. Subhanallah. Fatimah pun menangis, siapa yang berani ingin membalas kepada Rasulullah, kepada ayahku? Siapa orang yang paling lancang ini? Fatimah pun berlari mengikuti Bilal. Sampai di tempat itu Rasulullah memberikan cambuk kepada Akasyah. Ini cambuk, balaslah. Kemudian Akasyah katakan, ya Rasulullah, dulu aku ketika engkau cambuk, sungguh aku tak memakai baju. Kemudian Rasulullah pun menyibak bajunya. Rasulullah membuka bajunya, nampaklah punggung Rasulullah yang bersih dan suci itu. Apa yang terjadi selanjutnya? Akasyah dengan terburu-buru langsung lari memeluk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mencium tubuh Rasulullah sambil beliau menangis. Dia katakan, ya Rasulullah, maafkan aku.
Engkau tak pernah memukulku ya Rasulullah. Engkau tak pernah mencambuk tubuhku ya Rasulullah. Aku lakukan ini karena bertahun-tahun aku rindu ingin memelukmu ya Rasulullah, ingin mencium tubuhmu yang suci dan mulia ini ya Rasulullah. Subhanallah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Tadinya Umar, Abu Bakar, Utsman dan sahabat yang lainnya hadir. Mereka katakan, ya Rasulullah, biar kami saja penggantinya ya Rasulullah. Semua pandangan benci kepada Akasyah bertukar menjadi pandangan kasih sayang dan cinta. Luar biasa. Kemudian Rasulullah mendoakan, ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Inilah orang calon penghuni surga kata Rasulullah. Orang-orang yang bersama para nabi dan para syuhada nantinya. Maka setelah itu semua sahabat berebut mencium tangan Akasyah, memeluk Akasyah. Lihat betapa rindunya mereka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Detik-detik menjelang wafatnya Rasulullah, Aisyah menangkap sinyal Rasulullah sedang berdialog dengan malaikat Jibril dan malaikat maut. Beratkah sakaratul maut itu? Apakah semua mereka akan merasakan sakaratul maut dari umatku? Para malaikat pun tak akan mampu menahan sakaratul maut itu. Kalau memang benar semua umatku akan merasakan beratnya sakaratul maut, ya Allah, timpakanlah sakaratul maut itu sekarang kepadaku semuanya ya Allah. Sisakan sedikit saja untuk umatku. Maka Rasulullah berulang mengucapkan ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Rindu Rasulullah, sayang Rasulullah, cinta Rasulullah dengan kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Lantas siapa kita di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kenapa hari ini masih banyak di antara kita yang sedikit salawatnya? Padahal kita menyatakan ingin rindu, cinta berjumpa dengan Rasulullah. Di pagi hari yang mulia ini, suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah beliau pulang dari salat Aid, beliau melihat seorang anak perempuan yatim kecil sedang berada di sudut jalan, sedang menangis. Kemudian Rasulullah datang menyapanya, mengusap kepalanya. Kenapa kau menangis? Dengan pakaian yang sangat lusuh dia katakan, bapakku dulu syahid dalam satu peperangan bersama Rasulullah. Dia tak kenal Rasulullah. Kemudian ibuku kawin dengan orang lain, kemudian habislah harta-hartaku. Inilah keadaanku hari ini. Tak punya pakaian, tak punya tempat tinggal, terlunta-lunta. Melihat keadaan seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam pun menawarkan, maukah apabila Hasan dan Husain menjadi saudara-saudaramu, Fatimah menjadi kakakmu, Aisyah menjadi ibumu. Kemudian sesaat anak ini baru menoleh kepada Rasulullah, dan aku Rasulullah menjadi ayahmu. Subhanallah, anak yatim ini pun memeluk Rasul sallallahu alaihi wasallam, pertanda dia sangat gembira dan setuju. Kemudian Rasulullah membawanya pulang ke rumah, memberi pakaian yang bagus, memberi makan dan semuanya. Dan pada pagi yang mulia itu dia pun bergembira bersama dengan teman-temannya. Kelembutan Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap anak yatim. Ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha. Saya, kata Rasulullah, bersama dengan orang yang memelihara anak yatim dalam surga seperti jari telunjuk dan jari tengah, kata Rasulullah. Maka di antara amalan yang terhebat di pagi yang mulia ini nanti adalah menyantuni anak yatim. Lihat anak-anak yatim di seputaran kita, di sekeliling kita, tetangga kita. Sudahkah mereka punya baju baru atau belum? Sudahkah mereka bergembira seperti anak-anak kita ataukah mereka belum?
Kalau belum, bersegeralah, karena inilah amalan yang sangat disenangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukti rindu dan cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyara marrah. Siapa yang berselawat untukku 1 kali, maka Allah akan berselawat untuknya 10 kali. Dan seterusnya dan seterusnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam jagat raya ini, yang menciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berselawat untuknya, mencurahkan rahmat untuknya. Para malaikat juga demikian. Hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk Muhammad ini. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahu akbar walillahil hamd. Siapakah kita di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Bila salawat kita masih kurang, bila sunnah-sunnah kita tinggalkan, siapa kita di hadapan Rasulullah? Suatu hari nanti ketika Rasulullah ingin melihat umat-umatnya di padang mahsyar, nanti Rasulullah akan tahu kita sebagai umatnya. Min atharis sujud, dari bekas sujud kita, maka bercahayalah dahi-dahi kita. Min atharil wudu, dari bekas dari wudu kita, maka bercahayalah tubuh orang yang berwudu ini. Maka mudahlah Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memanggil kita sebagai umatnya. Tentu harapan yang terbesar adalah setelah dengan seluruh rangkaian ibadah kita laksanakan di Ramadan, kita ingin jumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul lebih dahulu rindu dan cinta ingin berjumpa dengan kita, bahkan jauh hari sebelum kita dilahirkan ke muka bumi ini. Bersama Rasulullah di dalam surga, tentu harapan yang paling hebat dari setiap orang yang bertakwa. Siapa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kita makhluk yang dhaif dan lemah. Lantas hari ini masih banyak di antara kita orang-orang yang meninggalkan perintah Allah, yang tak mau salat, yang tak mau puasa, yang tak mau zakat, yang tidak mau melaksanakan yang diperintahkan oleh Allah. Padahal setiap saat dia ingin, setiap saat dia berdoa, dia meminta kepada Allah. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kalau hambaku bertanya kepadaku tentangku, kata Allah kepada Muhammad, katakan bahwa aku dekat. Allah sangat dekat, aqrabu ilaihi min hablil warid, lebih dekat daripada urat leher. Mintalah kepada aku, kata Allah, aku kabulkan. Tetapi penuhi dulu hak-hakku, kata Allah. Artinya kewajiban kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala laksanakan dulu, maka Allah akan kabulkan kepada kita seluruh permintaan kita. Allah sudah berikan nikmat yang begitu banyak. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan kamu manakah lagi yang kau dustakan? Tak pernah kita minta pagi hari ini kita masih bisa berjalan, bisa bernafas, tapi Allah berikan. Tak pernah kita meminta pada pagi hari ini bisa melihat, bisa menyapa teman-teman, tapi Allah berikan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, Allah akan tambah. Tapi apabila kalian kufur, ingat azab Allah sangat pedih. Lantas siapa kita di hadapan Allah? Masih berani kita mengingkari perintahnya? Masih berani kita untuk melakukan kemungkaran-kemungkaran, padahal kita tahu Allah yang memberi pahala, Allah yang memberi azab. Maka di awal khutbah tadi kami sampaikan, fikir, falyanzuril insanu mimma khuliq, dari apa manusia ini diciptakan. Dari setetes air yang tak punya harga dan tak punya nilai. Kemudian Allah sempurnakan penciptaan itu sampai kita menjadi manusia yang berharga, yang bernilai. Dan kemudian nanti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dibenamkan di dalam tanah, dimakan oleh cacing-cacing tanah. Maka Umar mengatakan, ajibtu linnas kaifa yafkhar. Saya heran melihat manusia ini, kenapa mereka bisa sombong di permukaan bumi ini.
Asluhu min nutfatin qadarah wa akhiruhu jifatin qadarah. Awalnya adalah tetes mani yang paling hina, akhirnya menjadi bangkai yang paling busuk. Kemana-mana dalam kehidupannya dia membawa kotoran dalam kehidupannya. Kenapa manusia ini bisa bersombong? Wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah kalian jalan di muka bumi ini dalam keadaan sombong. Maka siapa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Allahu Akbar walillahil hamd. Abdurrahman bin Auf adalah sahabat Rasulullah yang ketika Rasulullah tawarkan, siapa di antara kalian yang mau membeli surga, maka Abdurrahman bin Auf tampil paling depan. Sebelumnya Utsman bin Affan ketika ditawarkan siapa yang ingin mendapatkan surga, maka Utsmanlah orang yang paling awal tampil di depan. Sebelumnya Abu Bakar ketika ditawarkan surga oleh Rasulullah, ditanya kepadanya ketika semua harta sudah habis di jalan Allah, madza tarakta li ahlika ya Abu Bakar? Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu wahai Abu Bakar, sementara semua sudah kau serahkan di jalan Allah? Dengan hebat, dengan tenang dan luar biasa jawaban Abu Bakar, taraktu lahumullah wa rasulahu, aku tinggalkan bagi mereka Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Inilah contoh para sahabat yang mereka di jalan Allah tak tanggung-tanggung. Abdurrahman bahkan pernah bercita-cita menjadi orang miskin karena semua harta sudah diberikan, namun kemudian Allah gantikan dengan ratusan kali lipat yang tak terhingga, sehingga beliau menangis, ya Allah, kenapa saja tidak jadi orang miskin? Ketika semua harta sudah diberikan, Allah ganti lagi, Allah ganti lagi. Dan ini muncul dari lubuk hati yang paling dalam, keyakinan bahwa setiap yang diberikan pasti Allah akan ganti. Allahu Akbar walillahil. Di hadapan kita baliho besar 500 juta kita perlu untuk membangun rumah Allah ini. Sedikit dengan hari yang mulia ini kita hadir di tempat ini. Man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun di dunia ini tempat sujud yaitu masjid, maka Allah akan membangun baginya rumah di dalam surga nanti. Kalau hanya jumlah segini, sedikit sekali Bapak dan Ibu dirahmati Allah. Dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, bertahun-tahun masjid kita belum selesai. Bertahun-tahun masjid kita belum selesai. Mari kita tanamkan dalam hati dan jiwa kita, keluar kita dari tempat ini, hubungi pengurus masjid, kita selesaikan dalam tahun ini insyaallah, mudah-mudahan. Yakinlah di dalam diri kita masing-masing bahwa setiap yang kita berikan Allah gantikan tanpa hingga. Yudha'ifu liman yasha, Allah lipat gandakan pahala yang tak terhingga. Kemarin di Ramadan sudah yakin kita Allah berikan pahala yang banyak. Di hari yang mulia ini, hari yang diijabahkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita banyak memberi, maka Allah akan berikan kepada kita. Allah akan gantikan kepada kita apa yang kita berikan. Karena nanti penyesalan orang-orang yang sudah meninggal, yang sudah berada di alam barzakh, salah satu yang paling hebat penyesalan mereka adalah, ya Allah, kenapa tidak Engkau kembalikan kami ke dunia walau sejenak saja? Kami akan bersedekah, kami akan berikan semua harta yang kami miliki di jalan-Mu, ya Allah. Namun ini adalah penyesalan, dan penyesalan itu an-nadamatu ta'ti daiman mutaakhiran, karena penyesalan itu senantiasa datang di akhir nanti. Melalui mimbar yang mulia ini, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, di hari yang mulia ini, di mana kita bertakbir membesarkan Allah, kita bertahlil, kemudian kita bertahmid, canangkan dalam hati, dalam diri kita, insya Allah kita akan berikan sebagian harta yang kita miliki yang terbaik untuk membaguskan, memuliakan rumah Allah yang mulia ini, tempat kita bersujud, tempat di mana kita bermunajah kepadanya. Insya Allah canangkan dalam hati dan jiwa kita, dan keluar dari sini Allah akan memberkati semua harta yang kita miliki insya Allah. Maka siapa kita di hadapan kedua orang tua kita?
Siapa kita di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka siapa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, di penghujung pertemuan singkat kita pada pagi yang mulia ini, kita tundukkan pandangan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kehadiran kita di lapangan ini, sujud kita tadi, kemudian kita lengketkan dahi kita di bumi Allah Subhanahu wa taala, pertanda kita adalah hamba yang lemah, pertanda kita adalah butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, pertanda kita adalah hamba yang hina di hadapannya, kita hamba yang kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ilaika tawajjahna ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah ya Rahman ya Rahim, ridhamu ya Allah. Kami memohon kepadamu syurgamu ya Allah. Kami berlindung kepadamu dari panasnya azab neraka-Mu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, di hari yang mulia ini kami bersujud. Kami bersujud di tempat yang mulia ini ya Allah, di bumi-Mu yang mulia ini ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ramadan yang kami lalui, terimalah seluruh amal ibadah kami. Rabbana taqabbal minna siyamana wa salatana wa siyamana wa khusyu'ana wa tadarru'ana. Terimalah ya Allah ya Rahman ya Rahim dari seluruh rangkaian amalan kami lakukan di Ramadan yang mulia. Engkau telah pertemukan kami dengan Ramadan, dengan segala amal kebaikan yang Engkau terima ya Allah. Engkau curahkan kepada kami malam Lailatul Qadar kebaikan yang tak terhingga. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami berpisah dengan Ramadan. Izinkan kepada kami ya Allah untuk berjumpa dengan Ramadan yang akan datang. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Engkau titipkan kasih sayang dan cinta kepada kedua orang tua kami. Mereka lahirkan kami dengan harapan dan doa. Ya Allah, jadikanlah kuburan mereka ya Allah menjadi taman syurga. Bahagiakan mereka ya Allah bila mereka masih hidup bersama kami, karena mereka lebih dahulu bersusah payah melahirkan membesarkan kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, pertemukan kami kembali bersama dengan kedua orang tua kami nanti di dalam surga-Mu ya Allah. Ya Allah, Engkau titipkan kepada kami anak keturunan kami ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan anak-anak kami anak-anak yang saleh dan salihah, taat dan patuh pada kedua orang tuanya, taat dan patuh menghidupkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, taat dan patuh kepadamu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Jadikan mereka anak-anak kami yang saleh dan salih. Ya Allah, Allahumma ja'al khaira ayyamina yawma nalqaka wa anta radin 'anna. Ya Allah, berikanlah kepada kami ya Allah, jadikanlah hari yang terbaik bagi kami ketika kami berhadapan denganmu nanti Engkau ridha kepada kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah akhir kehidupan kami mampu mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Karena siapa yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah di akhir hidupnya, dia akan mendapatkan syurga. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikan kemampuan pada kami ya Allah, senantiasa kami menghidupkan sunnah Rasul-Mu. Ya Allah, izinkan kami ya Allah untuk berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan syafaatnya nanti, bersama dengannya di hari akhir nanti. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallah biqalbin salim. Pada hari tidak ada manfaat harta benda dan anak keturunan kecuali orang yang datang kepadamu ya Allah dengan hati yang menyerahkan diri kepadamu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, tolonglah kami ya Allah, berikan keringanan kepada kami ya Allah ketika kami menyambut sakaratul maut, karena sakaratul maut pasti akan kami rasakan nanti. Hantarkan kami ya Allah ya Rahman ya Rahim ketika kematian kami mampu mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Kalimah thayyibah ini bila ditimbang dengan dunia dan seisinya, maka sungguh dia lebih berat dari alam jagat raya ini. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ketika kami berbaring di liang lahat nanti, jadikanlah
seluruh amalan kebaikan yang kami lakukan, bacaan Al-Quran kami, seluruh kebaikan amal saleh kami sebagai teman pendamping kami di dalam alam kubur, di alam barzakh nanti. Jadilah ya Allah, jadikanlah seluruh amal kebaikan kami nanti menjadi pelindung kami di yaumil mahsyar. Pada hari di saat itu tidak ada naungan ya Allah kecuali naungan-Mu yang Kau berikan. Jadikan amal saleh kami sebagai pelindung ketika kami menghadap-Mu nanti ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, terimalah dari kami seluruh amal ibadah kami. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, telah banyak kami menzalimi diri kami, telah banyak dosa yang kami lakukan ya Allah, melebihi buih yang ada di lautan, tak terhingga melebihi pasir yang bertebaran, mungkin lebih tinggi daripada gunung yang ada di daratan. Ya Allah, rahmat-Mu dan kasih sayang-Mu melebihi segala-galanya. Curahkan kepada kami rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Tidak ada yang mengampuni dosa kami kecuali Engkau ya Allah. Masukkan kami ke dalam rahmat-Mu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunnah sallallahu alaihi wasallam dalam bertahniah mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, saling mendoakan semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan Bapak dan Ibu, kita saling bersalam-salaman kiri kanan. Mudah-mudahan ini menjadi kebaikan bagi kita. Taqabbalallahu minna wa minkum. Yeah.